Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Snawati, NIM 1901032104. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan informasi di Indonesia. Sejarah perkembangan sistem informasi. Awal sejarah perkembangan sistem informasi dimulai dari sini. Tanpa langkah yang dilakukan oleh manusia kuno ini, tidak akan ada perangkat teknologi canggih seperti komputer dan telepon seluler. Pada periode pertama, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, manusia menggunakan gambar juga untuk menyampaikan pesan. Pada periode kedua, mekanik. Masa ini termasuk dalam masa abad pertengahan, di mana orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengelola, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Periode ketiga, elektromekanik. Pada masa ini, penggunaan listrik untuk memberikan energi untuk menjalankan penemuan mesin sesudah pasca lain terus ditemukan. Pada periode ini, diciptakan telepon dan kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian diperkenalkan komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program pada data awal 1948. Komputer tersebut adalah Doppler Manchester Mark I. Komputer ini adalah awal pertemuan teknologi selanjutnya yang sekarang menjadi komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Periode keempat yaitu elektronik. John Horney mengembangkan transistor planar pada tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan semua sirkus yang diciptakan tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET, yang mana ini adalah cikal bakal dari internet yang Anda gunakan sekarang ini. Pada saat itu, ARPANET hanya digunakan untuk pemerintah, penelitian, dan universitas. Peneliti dari MIT yang bernama Linklater memperluas ARPANET ke jaringan komputer di seluruh dunia untuk interaksi sosial. Ini terjadi pada tahun 1962. Pada tahun 1968, Andrew Groove, Gordon Moore, dan Robert Noyce telah menciptakan Microsoft pertama kalinya. Mereka lalu menjual rancangan tersebut kepada Intel untuk diproduksi secara massal. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi ini belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberikan instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Batch processing, sistem JOB, dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya FMS dan IBS/YS. Kedua merupakan bagian yang fungsinya merupakan komponen sistem operasi. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980.
dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian secara online sehingga menuntut sistem komputer dapat digunakan secara multi-thread, berarti komputer yang memiliki resource yang dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus. Selanjutnya, multiprogramming. Berarti komputer melayani banyak proses atau job sekaligus pada waktu bersamaan. Selanjutnya, time sharing variance dari multiprogramming, di mana tiap pemakaian mempunyai satu terminal online dengan memproses hanya memberi layanan pada pemakai yang aktif secara bergantian secara cepat. Selanjutnya, yang terakhir, spooling, membuat peripheral seolah-olah dapat digunakan bersama-sama sekaligus. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai 1900 sampai sekarang. Sistem operasi yang dapat melayani banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan soft real-time application. Perkembangan sistem informasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem informasi itu terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem adalah kumpulan elemen yang berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Informasi dapat menggambar kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data yang berbentuk huruf, simbol, alfabet, dan lain sebagainya. Pentingnya informasi bagi manusia, baik perusahaan. Peran teknologi bagi manusia untuk sekarang ini sangat besar, apalagi bagi seorang mahasiswa, segala sesuatu menggunakan teknologi. Dengan teknologi, berbagai kemudahan dapat dirasakan. Contohnya seperti mulai dari melakukan transaksi pembayaran, melakukan KRS, mengerjakan tugas menggunakan internet atau yang disebut dengan e-commerce, perdagangan internet, berkomunikasi jarak jauh, sampai mencari makan, kita menggunakan internet atau teknologi, dan banyak hal-hal lain yang dapat dilakukan dengan teknologi. Contoh teknologi informasi yang banyak digunakan di sekitar kita seperti komputer, handphone, dan mesin ATM. Sistem informasi bagi pemimpin adalah untuk mengambil keputusan bila keputusan yang diambil pemimpin atau manajer salah, maka hal yang akan menyangkut masa depan perusahaan itu sendiri. Yang pertama, membantu dan meningkatkan operasional perusahaan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu untuk keuntungan strategis. Yang keempat, membantu memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.